Slice of Life, home of every soul. Setiap orang pasti pernah melalui masa di mana mereka merasa bimbang akan pilihan hidupnya. Fase ini disebut juga sebagai quarter life crisis. Pada episode Slice of Life kali ini, kami akan menghadirkan 3 cerita berbeda perihal menentukan pilihan dalam hidup. Lantas, bagaimana mereka menghadapi krisis kehidupan hingga saat ini? Saya perkenalkan, nama aku Octavianus Arifin, biasa dipanggil Cipe. Kesibukan yang sedang saya lakukan lebih ke running bisnis atau wirausaha. Itu aja. Halo, aku Kartika Chandra, biasa dipanggil Kartika, dan saat ini aku kesibukannya lagi sibuk nulis, mengerjakan beberapa proyek dosen meskipun aku udah lulus gitu ya, dan lagi sibuk mengerjakan beberapa proyek juga di program volunteer yang aku ikutin, dan juga lagi sibuk modeling. Halo, saya Wisnu. Sehari-harinya saya dosen di jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsud. Sekarang lebih tepatnya baru 1 bulan ini menjadi koordinator program studi S1 Ilmu Komunikasi. Tapi intinya adalah membersamai adik-adik mahasiswa untuk menggapai mimpinya di masa depan. Ini lagi tren lagi ya. Aku tuh kayak nggak bisa banget yang namanya gabut, karena sekali aku gabut, aku tuh bisa stres dan overthinking, dan overthinkingnya tuh aku rasa overthinking yang nggak bermutu gitu. Ya ada banyak banget hal yang saya alami ya, yang aku alami. Lebih pada ke ingin membandingkan diri dengan yang lain, tiba-tiba kok ngerasa orang lain lebih hebat, kok sudah mampu, kok sudah meraih apa yang saya inginkan. Terkhusus kayak masalah percintaan, pertemanan, karir atau masa depan, yang notabene masing-masing punya bebannya tersendiri gitu. Dan habis itu masuk ke semester 5 di awal tahun 2020, di mana pada masa itu mahasiswa lagi gencar-gencarnya kayak ingin mengupgrade diri gitu. Dan aku pun ngerasain itu, kayak sebagai orang yang goal oriented, aku kayak nggak pengen melewatkan kesempatan yang ada. Ya, di saat kita yang lain udah habis ngomongin selesai skripsi, kerjaan, meeting dan segala macem, tiba-tiba kita masih urusannya kuliah lagi. Di umur saya yang menginjak 25 tahun, ya tidak bisa dipungkiri, kita harus menikah. Aku terpilih dari jurusan untuk mewakili jurusan mengikuti beberapa lomba, gak cuma 1 gitu. Dan aku merasa aku mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk tampil sempurna di lomba-lomba yang aku ikutin. Dan di saat yang bersamaan, I got my first unpredictable heartbreak gitu from my ex-lover that I thought gonna be my best friends or my supporter gitu. Dalam menikah kita harus mempersiapkan banyak hal lagi, rumah harga berapa, segala macam, ya masih banyak banget lah. Rasa galau membandingkan dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan kita lupa dengan kebahagiaan yang sebenarnya kita jalanin. Dan ya puji syukur aku memang menang di beberapa lomba yang aku ikutin, tapi aku nggak bahagia gitu. Tiba-tiba kampus lockdown gitu kan. Sebagai orang yang suka berinteraksi dengan banyak orang, tiba-tiba harus melakukan semua hal itu di rumah. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada teman ngobrol. Aku tuh ngerasa kesepian, capek, dan stres. Kalau saya pikirkan, apa sih yang sebenarnya saya inginkan gitu, dan apakah yang saya inginkan itu saya butuhkan? Nggak weekend, nggak weekdays, itu kelas jalan terus gitu. Terus masuk ke semester 6, teman-teman udah mulai mengajukan judul skripsi, dan situ aku masih sibuk berkutat dengan organisasi dan juga kegiatan volunteer lagi. I depressed, I hated myself a lot, I blame myself a lot, I gain pain, and I ignore it. Aku nggak pengen nyerah, tapi aku lebih pengen istirahat gitu. Aku pengen rehat dan istilahnya tuh disconnect dari hiruk pikuk dunia. Yang memang untuk masih muda, menyerah itu menjadi pilihan yang kesekian kalinya lah, karena kita belum punya resiko yang terlalu tinggi. Beda ketika kita udah berkeluarga dan segala macamnya. Mungkin bahasa yang lebih tepat depresi kali ya. Titik paling membuat titik kritis itu adalah ketika lagi nyelesain tugas akhir. Di saat sebenarnya udah pernah kan ngerjain skripsi, tapi pada saat ngerjain tesis itu di saat teman-teman lain mulai nih. Apalagi Instagram gitu, setiap aku buka, aku lihat pencapaian orang nih, sedangkan aku ngerasa aku tidak sebaik itu gitu. Bisa sampai di titik dimana kita tidur pun jadi tidak nyenyak gitu loh. Otak kita bekerja 24 jam, kita memikirkan apapun itu, sedangkan apa yang kita pikirkan
ya belum tentu kita lakukan sebenarnya. Pada akhirnya kan seperti itu. Rasa kemudian kita membandingkan diri. Kita lupa bahwa kita sebenarnya sudah punya jalannya. Tapi kita lupa tuh akibatnya ya pada titik-titik tertentu tadi kita ngerasa bahwa perlu nggak sih dilanjutin lagi ini semua. Waktu itu yang aku lakuin ya aku berusaha untuk maintain my thoughts kan, menjaga pikiran aku untuk tetap positif dalam artian gimana caranya supaya aku nggak ngebandingin diri aku dengan orang lain gitu. Ya itu bahasa tepatnya mungkin masalah menyerah ya, lebih ke depresi saja. Aku berani mengambil keputusan dan meninggalkan hal-hal yang aku rasa berpotensi untuk menyebabkan kayak batin aku tuh nggak bahagia kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya karena kita kemudian ya udah semua yang udah kita rencanain, semua kita udah mulai harus bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya ya saya memilih untuk tidak membanding-bandingkan diri karena semuanya punya jalan sendiri, jalur finishnya sendiri, seperti itu. Kalau hal apa saja yang saya lakukan, pertama yang saya lakukan adalah self healing. Cara self healing saya itu simple banget sih, kayak misalnya ngopi di pinggir jalan. Di masa transisi itu aku bener-bener ngerasa kayak aku tuh bukan aku gitu. Itu akhirnya alhamdulillah gitu ya. Ternyata orang yang paling berarti pada saat lelah itu datang adalah orang yang kemudian pada akhirnya menjadi sahabat saya. Sahabat yang kemudian menjadi orang yang selalu berbagi, yakni adalah istri saya. Ada yang lagi senang-senang, ada yang asik-asik sama teman, sama pasangan, ada juga ternyata memang sedang mencari uang. Aku dari pribadi yang suka bersosialisasi dengan banyak orang, suka berinteraksi, suka hahaha lah istilahnya sama teman-teman aku, tiba-tiba langsung harus sendiri, heartbreak dan lockdown gitu kayak bener-bener membuat aku merasa terisolasi dan aku kesepian tapi capek dan sedih gitu. Gitu ya. Karena apa? Karena kemudian saya bersyukur gitu loh. Kenapa? Karena dia selalu menyediakan hatinya, dia selalu menyediakan pikiran dan waktunya, dan saya ngerasa gitu loh bahwa kemudian dukungan dari orang-orang terdekat, dan mungkin menurut saya juga sebenarnya nggak semua juga banyak yang beruntungnya dengan saya, cuman bentuknya bukan istri, bukan suami, tapi sahabat ruang circle ya, yang kemudian kita seringkali keliru milihnya. Untuk kebutuhan rumah tangganya, untuk bayar sekolah anaknya, dan di situ saya menjadi sadar bahwasanya ya terlalu cepat banget dan terlalu naif sekali ketika kita ingin menyerah. Kalau kita jadinya tuh sedih terus, merasa jadi harus bersaing terus, atau kemudian ngerasa gagal terus ya karena lingkarannya. Tapi kalau kita punya lingkaran yang tepat, teman, sahabat, kekasih yang kemudian bersedia meluangkan waktu untuk kita, dan kita juga bersedia untuk berbagi, maka sesungguhnya ada loh yang sesuatu yang berat yang tidak bisa dijalani. Tapi aku denial. Aku nggak mau mengakui kalau aku tuh capek gitu. Jadi aku ngerasa bener-bener merasakan perbedaan yang sangat signifikan, dan aku merasa itu bener-bener ini keluar banget nih dari zona nyaman aku kayak gitu. Kita ingin merasa diri kita yang paling bawah, sedangkan kita harus mencoba melihat sekitar, di mana banyak loh orang yang memang mungkin menurut kita kurang beruntung tapi dia enjoy dengan apa yang dia jalani, dan itulah awal titik balik saya. Pada akhirnya ya capek gampang, tinggal istirahat atau pijit lah mungkin segala macamnya. Cuman yang paling saya konsenkan adalah gimana caranya mental saya harus tetap sehat. Dengan cara apa? Saya tidak merasa yang paling menderita, saya tidak merasa yang paling bawah, dengan cara ya saya melihat kondisi sekitar. Itu. Apakah kemudian itu membuat kita harus iya, memang harus menghela nafas, iya. Tetapi kalau untuk kemudian menyerah, untuk kemudian berhenti di tengah jalan, rasa-rasanya rugi banget ya. Karena kita sesungguhnya sudah jadi pemenang di dunia ini, dan tugas kita untuk menyelesaikan cerita itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bahwa saya jadi ingat, mungkin pernah baca bukunya Khalil Gibran yang dibilang anakmu itu adalah bukan anakmu. Orang tua tuh kayak busur panah. Anak tuh ya anak panah, dia melesat. Orang tua itu jadi busur, yang busur itu nggak ikut terbang. Tapi bagaimana jadi busur yang kuat, yang kemudian memampukan si anak panah itu melesat pada tujuan. Nah,
Jadi keinget setiap saya mengakhiri kuliah saya selalu bilang tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah lupa bahagia. Iya, benar. Betul. Penting, itu Gitu penting. ya.